pagi semuanya, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Mbak Widi berharap kalian semuanya masih tetap sehat. Saat pagi hari ini kita mau mengikuti sekolah minggu, kita mau belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau awali satu pujian yang mengatakan Srengenge Nyunar. Yuk, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita di pagi hari ini, kita mau awali dengan satu doa, yaitu doa pembukaan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Allah, selamat pagi Bapa, dan selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan di pagi yang cerah ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu dimanapun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami berharap Tuhan semua yang Tuhan sudah berikan buat kami, kebaikan buat kami, itu adalah ungkapan syukur kami kepada Engkau. Saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memimpin sekolah minggu di pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sekolah minggu di pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya karena Tuhan sudah memberikan kebaikan buat kita, Tuhan sudah menyediakan kesehatan buat kita, Tuhan sudah memberikan berkat buat kita, maka sebatasnya bagi kita, kita harus memberikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu dengan persembahan. Kita persiapkan persembahannya, kita mau iringi dengan satu pujian, beri syukur. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama dan kita berdoa juga untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh bersama-sama memberikan persembahan yang sudah Kau berikan buat kami melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami berikan kepada Engkau, Kau layakkan. Kiranya Engkau menerima persembahan yang telah kami berikan ini, dan kiranya persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi sekolah minggu di gereja kami GKJ Gandean Solo Timur. Kami percaya kami memberikan persembahan ini dengan ketulusan hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya firman ini juga boleh menguatkan kami untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni kesalahan dan dosa kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepadamu. Haleluya.
Amin. Halo semuanya. Siapa sih ini? Halo. Halo yang di rumah. Sudah kenal belum? Ayo, ini temannya Mbak Ayu loh. Nah, Mbak Ayu, kok teman-teman belum kenal semua sih? Iya, belum ada yang kenal kamu. Halo teman-teman, namaku Caca. Hari ini aku mau ikut Mbak Ayu cerita. Dengarkan ya. Caca, dengarkan Mbak Ayu ya. Bantu Mbak Ayu ketika Mbak Ayu bercerita ya. Duduk diam. Alkitabmu mana? Nggak punya ya? Pakai punyanya Mbak Ayu ya. Nah adik-adik, Mbak Ayu mau cerita. Sudah siap Alkitabnya? Coba kalau sudah siap, kita mau membaca Alkitab bersama-sama. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita di Roma 12 ayat yang pertama. Ayo cepat. Siapa yang pertama kali ketemu? Aku. Bus, Caca itu kan yang nyari kan Mbak Ayu. Aku tadi ikut buka loh Mbak. Ya udah. Sudah ketemu? Baiklah. Yang baca Caca atau Mbak Ayu? Aku aja Mbak. Ya udah, sekarang dibantu Caca baca ya. Ya. Roma 12 ayat yang pertama. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sudah Mbak Ayu? Pinter, Caca pinter. Nah, Mbak Ayu ulangi ya. Ayat pokoknya 12:1b. Berbunyi demikian. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah adik-adik, kira-kira ada yang bingung enggak? Loh Mbak Ayu, masa kita mempersembahkan tubuh kita? Bagaimana caranya? Kan tubuhku cuma satu. Nanti kalau dikasihkan ke Tuhan Yesus, tubuhku hilang dong Mbak Ayu. Gimana caranya? Nah, sekarang pasang telinga kalian baik-baik. Mbak Ayu mau bercerita. Judul firman Tuhan hari ini adalah persembahan yang baik. Oke? Dengarkan baik-baik. Nah, adik-adik, ceritanya dimulai dari awan. Tahu awan? Itu lihat, yang di atas langit itu awan. Nah, pada suatu hari ada awan yang kecil. Artinya adalah awan tersebut belum besar dan belum mempunyai tubuh yang besar. Jadi masih kecil. Bayu, daripada aku pusing, gerak-gerak terus, aku duduk aja ya dengerin Mbak Ayu. Iya ya, kamu kalau ikut Mbak Ayu nanti gerak-gerak terus. Duduk saja ya Caca. Ya, aku mau duduk saja. Baik, Caca duduk. Nih, duduk mana ya? Ada sebuah awan kecil. Awan seperti di atas itu ya. Awannya masih kecil dan dia punya seorang ibu. Kira-kira ibunya siapa? Hayo, siapa yang bisa nebak? Hah? Salah semua. Ibunya itu adalah lautan. Jadi
awan kecil di atas lautan yang sangat besar. Suatu hari si awan itu berkata kepada ibunya, kepada lautan itu. Si awan kecil berkata ibunya, lautan itu seperti ini. Ibu, aku ingin cepat besar menjadi awan yang sangat besar, biar aku segera bisa berjalan-jalan di tempat lain, tidak di atasnya ibu terus. Ibunya berkata, tunggu ya nak, ada waktunya nanti kamu menjadi besar, tetapi kamu harus bersabar. Kamu harus di atas ibu sampai kamu mengambil uap-uap dari ibu dan kamu akan menjadi awan yang besar, kata si ibu lautan. Hari demi hari si awannya dari kecil kemudian menjadi agak besar, terus tambah besar, kemudian besar sekali. Si awan senang. Kemudian dia berkata kepada ibunya bahwa, Ibu, badanku sudah besar. Apakah aku boleh pergi dari lautan ini? Kata si awan. Kemudian ibu lautan berkata, anakku, karena kamu sudah besar, kamu boleh pergilah ke tempat lain. Kamu lihat-lihat sekelilingmu. Ada banyak pemandangan, ada banyak peristiwa, dan kamu harus melihatnya sendiri. Ibu hanya berpesan, berhati-hatilah. Dan satu pesan ibu, lakukan sesuatu dari dalam hatimu, setulus hatimu, dan dengan sungguh-sungguh, kata si ibu lautan tadi. Setelah berpamitan, kemudian si awan tadi pergi. Dia jalan-jalan. Yang pertama di lautan, dia terbang. Kok jalan-jalan ya Mbak Ayu lupa? Karena awan dia terbang. Kena angin terbang. Dia melihat, wah ini ada sawah yang sangat hijau. Sawahnya subur sekali. Terbang lagi, terus si awan melihat, wah ada sungai yang kering. Ternyata tidak hanya sawah yang subur, tetapi ada sungai yang sangat kering. Si awan sedih. Kok bisa ya? Ada sawah yang subur, ada sungai yang kering. Kemudian si awan terbang lagi. Dia terbang, kemudian, kok ada sawah yang kering juga? Ini bagaimana ini? Bingung. Di sana ada sawah yang subur, ada sungai yang kering, ada sawah yang sangat kering. Si awan merasa bahwa, aduh, ini tidak bisa dibiarkan. Ketika sesuatu bertumbuh subur, si awan ini ingin bahwa semuanya menjadi sama dengan sawah yang subur. Nah, si awan mulai berpikir. Karena dia awan, berpikirnya muter-muter kena angin ya, gini. Ada ide. Ibu pernah berpesan bahwa ketika melakukan sesuatu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik tahu apa isinya awan itu? Tahu nggak? Iya, isinya air. Si awan berpikir bahwa tubuhku ini kan sudah besar, isinya air. Kalau seandainya sawah kering, sungai yang kering tadi mendapat air, pasti mereka akan tumbuh subur. Si awan berpikir, gimana ya? Caranya apakah seperti itu ya? Ya sudah, karena sudah mendapat pesan dari ibunya bahwa ketika melakukan sesuatu harus bersungguh-sungguh, dia membulatkan tekadnya. Dia merasa bahwa, oh ini tubuhku berisi air, ini bisa digunakan oleh sesama, digunakan oleh yang lebih membutuhkan, aku akan melakukannya. Nah, si awan ini keesokan harinya memberanikan diri. Dia terbang ke sawah yang kering.
Kemudian dia melihat, kemudian dia berdoa dulu. Tuhan, aku ingin melakukan buat sawah dan sungai yang kering ini. Biarkan aku menjadi berkat. Kemudian dia mulai mengumpulkan tenaganya. Dia mengumpulkan tenaganya, kemudian dia terbang tepat di atasnya sawah yang kering. Kemudian apa yang terjadi, adik-adik? Pernah mendapat pelajaran IPA? Ketika awan sudah penuh, maka dia ketika kena angin yang keluar adalah air. Benar sekali. Keluarlah air dalam tubuh awan itu. Karena tubuhnya besar, air yang jatuh pun banyak sekali. Terjadi hujan, yang dimana awalnya sawah tersebut kekeringan, kemudian tiba-tiba mendapat awan dan awan tersebut berisi air yang sangat banyak. Sawah itu menjadi subur, tidak kering lagi. Pintar. Dan di sebelahnya tadi ada sungai yang kering. Karena hujan, awannya besar, sungai tersebut menjadi isi lagi. Sawah yang kering kemudian menjadi subur, sungai yang kering kemudian menjadi isi lagi, berlimpah air lagi. Kering tidak? Tidak, benar sekali, pintar. Tetapi apa yang terjadi dengan awan? Yang terjadi apa? Iya, awan yang sudah berisi air yang sudah besar, kemudian isinya tumpah ke sawah dan sungai yang kering. Kemudian apa yang terjadi? Dari yang semula besar, tubuhnya menjadi kecil, kemudian awannya hilang. Aduh, kasihan Mbak Ayu, awannya hilang. Itu namanya pengorbanan. Dia mengorbankan tubuhnya, mengorbankan apa yang dia punya untuk sesamanya, mengorbankan atau memberikan apa yang dia bisa, memberikan apa yang dia punya untuk berkat bagi orang lain. Karena merasa dia punyanya air, dia melihat sawah yang kering, sungai yang kering, dia berikan apa yang dia punya. Bahkan dia tidak berpikir bahwa ketika dia memberikan, isinya akan habis. Awan tidak kecewa, tetapi dia tersenyum. Karena apa? Dia sudah melakukan perintah dari ibu laut tadi. Dia sudah menjadi anak yang melakukan sesuatu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, dari cerita awan tadi dan dikaitkan dengan Roma 12 ayat yang pertama, ada yang masih ingat? Kita buka lagi. Caca, Mbak Ayu pinjem ya. Nih, awan sudah melakukan ini. Dengarkan baik-baik ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus, sekarang pertanyaannya, Mbak Ayu, kalau sebagai anak sekolah minggu bagaimana? Kita kan tidak isi air, kita kan hanya punya tubuh, kita hanya punya kepintaran, kita hanya punya sukacita. Nah, adik-adik, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Artinya adalah apa yang kalian punya, apa yang kalian miliki, hendaklah kalian melakukan sesuatu buat orang lain. Sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Contohnya yang pertama, kalian bisa menolong orang lain. Menolong dalam artian apa? Ketika orang lain kesusahan, kalian bisa menghiburnya. Nih, Caca sudah diajak Mbak Ayu. Mari
Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa yang di surga, terima kasih atas sekolah minggu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi anak yang semakin Engkau pakai, untuk kami boleh menjadi anak yang baik. Pimpin kami Tuhan, anak-anak-Mu ini. Walaupun kami masih kecil, tapi kami yakin Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kita. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau buat prakarya. Silahkan perhatikan video berikut ini. Memandang tua yang di sekeliling